Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan lam yura mithluhunna qat. Yang tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan dua surat ini. Ada apa dengan surat ini? Ahibati fillah, sebelum turunnya surat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya meruqyah atau meminta perlindungan kepada Allah untuk Hasan dan Husain atau untuk diri beliau sendiri dengan berbagai macam doa yang nanti kita akan baca di hadis 115. Tapi setelah turunnya dua surat ini, beliau menjadikan dua surat ini sebagai sarana meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, dan dua surat yang mulia ini pernah dibacakan oleh Jibril dan Mikail ketika keduanya meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah kisah yang ma'ruf di mana beliau disihir oleh Labid ibn al-A'sam, salah satu dari bangsa Yahudi yang memang Yahudi terkenal dengan sihirnya. Kita akan baca surat yang pertama, surat Al-Falaq. Nah, tafadhali baca sama artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Barakallahu dari fikum. kejahatan. Kita akan tadabburi ayat per ayat. Insya Allah, ya seluruh umat Islam menghafal triqul ini. Yang pertama, qul huwallahu ahad, yang kita sudah membaca dan mengkaji tentang fadilahnya seperti sepertiga Al-Quran. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sesuatu yang ringan, yang mudah dihafal, dan semua juga menghafal. Terkadang kita kurang menghargainya. Kita kurang memberikan penilaian dan penempatan yang semestinya. Qul a'udzu birabbil falaq. Tadi katakanlah aku berlindung dengan Tuhan Falak, penguasa Al-Falaq. Al-Falaq ini adalah waktu subuh, waktu cahaya menyeruak, di mana kita tahu pagi hari menjadi pagi yang penuh dengan berkah, dan di situ ada banyak pembagian rizki. Burung-burung keluar dari sarangnya, manusia pun pergi meninggalkan rumahnya. Kambing domba pun mulai digembalakan, sapi pun demikian, dan masih banyak hewan-hewan lainnya yang memang mereka mengais rizki di pagi hari. Dan Allah menjadikan siang hari dimulai dengan falak tadi sebagai ma'asya, tempat mencari rizki. Taib, katakanlah aku berlindung, meminta perlindungan secara umum. Pokoknya aku berlindung.
Dengan siapa? Rabbil falak. Tidak berlindung dengan makhluk. Tidak berlindung dengan matahari, tidak meminta perlindungan kepada pohon-pohon yang dianggap keramat. Kepada lautan mungkin, yang dalam pandangan sebagian manusia memiliki kekuatan, padahal dia makhluk. Yang tidak dapat berbuat kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu disebutkan meminta perlindungan secara detail. Dibaca ayat yang kedua, artinya dari kejahatan makhluknya. Naam, kita nih dari kejahatan makhluknya secara umum. Apa saja makhluk yang diciptakan Allah Azza wa Jalla? Syaitan, jin, manusia juga. Yang kita tahu ada manusia-manusia yang jahat. Bangsa jin pun demikian. Kejahatan binatang-binatang. Pernah kita melihat, atau sekarang dengan adanya video-video, kita melihat ada orang yang ditendang oleh sapi. Ada orang yang diserang oleh singa, oleh monyet. Ada orang yang digigit serangga. Ada orang yang mungkin dipatuk oleh ular berbisa. Apa saja. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan apa yang diciptakan. Ahibati fillah. Allah itu yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Tapi kita tidak menisbatkan sejatinya keburukan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam perbuatan Allah itu sejatinya nggak ada yang buruk. Tapi dari yang Allah ciptakan boleh jadi menimbulkan keburukan. Tapi saat Allah menciptakan jin, menciptakan syaitan, menciptakan binatang-binatang buas itu, di situ ada kebaikan dalam ciptaan Allah atau dalam penciptaan Allah untuk makhluk-makhluk tersebut. Tapi makhluk itu boleh jadi memiliki kejahatan. Maka ini meminta perlindungan secara umum ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi masuk ke dalam kejahatan apa yang diciptakan itu semuanya. Baru setelah itu detailnya. Nah, dilanjutkan ayat yang ketiga. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Barakallahu fikum. Naam, ghasik. Ghasik itu diterjemahkan malam, diterjemahkan rembulan. Karena memang rembulan itu datangnya di malam hari. Dan kegelapan itu biasanya menjadi tempat tersebarnya kejahatan. Perampok biasanya keluarnya di malam hari. Ya, tempat-tempat maksiat biasanya dibukanya di malam hari. Kemudian begal, rata-rata mereka di malam hari. Keluarnya ular-ular berbisa, keluarnya serangga-serangga yang membahayakan di malam hari. Kita lihat ya, lampu di rumah kita atau di teras rumah kita. Di siang hari aman. Tapi tatkala malam hari akan datang serangga-serangga ini yang rumahnya dekat sawah ya. Seperti itu. Taib, makanya Nabi SAW memerintahkan ketika malam tiba, anak-anak itu hendaklah ditahan. Gak boleh main dulu. Sampai agak tenang, baru boleh anak-anak itu bermain lagi. Jadi berkaitan dengan kejahatan di malam hari ini, memang banyak kejahatan yang terjadi di waktu itu. Dulu anak ingat
pengiriman sihir-sihir itu di antara maghrib. Mereka melakukan itu. Dan subhanallah, terlihat jemaah ketika kita waktu itu SD. Nah, dilanjutkan ayat yang keempat. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Barakallahu fi. Kita lihat nih ya di ayat keempat. Setelah meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan apa yang diciptakannya, kemudian dari kejahatan malam tatkala tiba, lalu sekarang meminta perlindungan dari kejahatan yang sangat khusus. Penyihir-penyihir wanita. Karena secara umum sihir di wanita itu lebih banyak daripada di laki-laki. Makanya kita sejak kecil itu dengar istilah yang namanya nenek sihir. Tapi kakek sihir, Anda nggak tahu ya, siapa yang pernah dengar kakek sihir ya? Yang banyak itu nenek sihir. Dan memang betul seperti itu realitanya. Ada laki-laki yang melakukan praktek sihir, ada. Tapi ternyata para wanita banyak yang melakukan praktek sihir. Kenapa? Jadi subhanallah ya, sesuatu yang lemah biasanya dia memiliki cara untuk baik membalas atau untuk menyelamatkan dirinya dari mara bahaya. Sampai ada istilah di Arab itu, semua yang lemah itu mesti punya cakar. Karena dia ya dikasih cakar itu untuk membentengi dirinya. Ini para wanita ya karena mereka merasa lemah, kemudian mereka berpikir bagaimana menutupin kelemahannya itu bukan dengan meminta kepada Allah, bukan dengan bersandar kepada pencipta, tapi ternyata malah melakukan praktek sihir. Dan biasanya mereka itu meniup di buhul-buhul. Mungkin kalau sekarang lebih canggih ya, kalau dulu pakai buhul-buhul yang diikat ya tali. Sekarang itu kalau Anda lihat temuan-temuan media sihir, para penyihir itu ada yang pakai gembok. Ada yang digembok ya, supaya suami istri ini tidak bisa akur ya, seperti itu. Ada yang pakai foto, dulu kan nggak ada foto, dulu mungkin pakai rambutnya, kalau sekarang bisa pakai fotonya. Jadi semakin canggih, tapi yang disebutkan di sini mereka tetap biasanya akan meniup di buhul-buhul itu. Buhul-buhul itu media yang mungkin berkembang sekarang. Kalau dulu hanya pakai tali rambut atau pakai tali, sekarang pun dengan menggunakan berbagai macam media. Tapi yang jelas mereka ada. Jumlah mereka, ya wallahu alam, mungkin dengan bertambahnya ilmu, jumlah mereka semakin sedikit ya. Kalau dulu di kampung-kampung itu ada penyihir. Di kampung kita, anak ingat, ada tukang sihir. Dan biasanya dari rumah dia itu akan keluar panah api jemaah. Dan pada masa itu sihirnya masih primitif ya. Orang yang perutnya tahu-tahu membesar ya. Diperiksa sama dokter nggak ada apa-apa ya. Ternyata di dalamnya ada paku, ada macam-macam lah. Itu sihir. Sekarang anak punya kerabat yang menyebutkan penyihirnya semakin canggih. Dengan canggihnya media kedokteran untuk memeriksa apakah ini memang ada penyakitnya atau tidak, maka penyihir pun berusaha untuk memodifikasi sihir mereka. Salah satu informasi yang mendapatkan, mereka mengirimkan sihirnya itu bebarengan dengan luka atau dengan sakitnya dia. Jadi ketika orang ini jatuh ya dari motor umpamanya, disitulah dia kirimkan sihirnya. Sehingga lukanya itu nggak sembuh-sembuh. Dia tahu lukanya ini karena jatuh, tapi udah diobatin nggak sembuh-sembuh.
Secara medis ketika diperiksa memang luka gitu. Sehingga dia berpikir penyakitnya ini penyakit ya karena jatuh tadi. Padahal sihirnya diikutkan. Itu dilakukan oleh ya penyihir-penyihir modern mungkin ya. Taib. Kemudian yang terakhir. Dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki. Tuh. Kejahatan orang yang hasad. Orang yang iri. Ketika dia sedang hasad. Jadi kita tahu ya yang namanya ain. Ain itu orang memandang ya kepada seseorang dengan pandangan yang penuh dengan kebencian, permusuhan ya. Yang akhirnya dia dapat mempengaruhi orang yang dipandang itu. Wallahu a'lam bishawab, bagaimana proses, karena ini hal yang gaib yang tidak bisa diukur. Maka kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah. Dan biasanya kullu dhi ni'matin mahsud. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Kalian berusaha minta tolong dalam menyelesaikan urusan-urusan kalian dengan menyembunyikannya. Kenapa? Karena setiap orang yang punya nikmat itu ada aja yang hasud. Maka bayangin ya, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang tentunya akan ada orang-orang yang hasad dan tidak suka sama kita. Kita diperintahkan untuk membaca 3 surat ya. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, sehari berulang kali. Itu sebagai bentuk meminta perlindungan dalam menghadapi kejahatan-kejahatan, baik yang terlihat oleh mata atau yang tidak terlihat. Kalau kita bicara kejahatan di malam hari ya, ada yang terlihat tadi perampok ya, binatang-binatang buas, ya, serangga-serangga yang berbahaya. Tapi ada kejahatan yang tidak terlihat. Hasad. Penyihir mungkin masih bisa dilihat. Dia menggunakan media tadi disebutkan. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dia meniup di buhul-buhul, ketahuan. Tapi kalau hasad, kadang-kadang dengan pandangan mata saja. Dan kebanyakan jemaah, subhanallah ya, kebanyakan orang-orang yang sakit ya. Berapa banyak binatang ternak yang akhirnya harus disembelih. Orang-orang yang akhirnya juga meninggal dunia. Itu karena ain. Yang mana nggak bisa dibuktikan secara medis. Secara medis dibuktikan ada penyakitnya memang. Tapi kadang-kadang kan tanya apa penyebabnya penyakitnya ini, maka dokter mulai mengatakan ini mungkin karena ini ya, mungkin karena ini, mungkin dia akan menyebutkan berbagai macam kemungkinan yang menyebabkan penyakit ini akhirnya menimpa dia. Bahkan mungkin ada penyakit yang langka yang disebutkan ini jarang sekali penyakit ini. Tapi kenapa orang itu kena? Boleh jadi karena ain. Yang sekali lagi ini tidak bisa dibuktikan. Tapi Nabi SAW menyebutkan bahwa wal ainu haq, dan pandangan mata dari jiwa yang buruk itu ada. Dan orang-orang musyrikin berusaha untuk memandang Nabi dengan kebencian ya, supaya Nabi itu ya sakit kayak mendapatkan musibah. Tapi Allah selamatkan Nabi alaihi salatu wassalam.